Ya, pemirsa, kembali di spesial event 17 masuk kami ke 77 Republik Indonesia bersih-bersih untuk negeri, dan kita akan bersama-sama mengajak Anda menuju ke Istana Merdeka untuk melihat persiapan upacara kemerdekaan bersama rekan Mega Latu. Ya, Mega, bagaimana persiapan di Istana sejauh ini? Apa yang sedang berlangsung saat ini? Baik, Stefani dan juga Bremana, hari ini menjadi hari yang spesial karena kita bersama-sama menikmati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Dan hari ini menjadi spesial karena kita tahu bahwa 2 tahun kemarin Indonesia telah dilanda pandemi COVID-19 dan sempat terhenti semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Namun hari ini Indonesia kembali bangkit dan juga kembali pulih karena situasi pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, sehingga pemerintah dan juga masyarakat ini kembali bisa merayakan semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya pemerintah telah menggelar banyak acara dari Sabang sampai Merauke, dan termasuk pada hari ini pegelaran upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka. Untuk persiapannya pada pagi hari ini, sejak 6 pagi tadi ini Istana Merdeka sudah dipenuhi oleh masyarakat umum yang juga akan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih. Dan pengamanan pun juga dari Jalan Merdeka Barat dan juga Selatan ini juga sudah dimulai pengamanan, baik dari pihak kepolisian dan juga petugas yang berjaga. Dan kita bisa lihat bersama-sama di sini masyarakat dan juga tamu-tamu undangan sudah mulai bersiap untuk memasuki pintu gerbang, di mana memasuki wilayah Istana Merdeka, tempat di mana berlangsungnya upacara pengibaran bendera merah putih ke-77 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ada hal unik di sini, seperti biasanya tamu-tamu undangan harus menggunakan pakaian adat. Dan hari ini saya juga menggunakan pakaian adat. Ini pakaian adat yang saya gunakan adalah dari Batak Simalungun, dan tentunya dengan menggunakan kebaya berwarna abu-abu dan juga dilengkapi kain tenun berwarna biru. Kita juga bisa melihat Stefani, Bremana dan juga pemirsa, ini masyarakat tentunya berwarna-warni menggunakan pakaian adat dari Sabang sampai Merauke untuk menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai keragaman budaya, dan juga tentunya Indonesia pada tahun ini memiliki tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, sehingga persatuan dan juga kesatuan bangsa digambarkan melalui pakaian adat yang digunakan oleh pejabat, kemudian menteri dan juga tamu undangan. Ini tentunya menggambarkan keanekaragaman Indonesia. Dan kita juga masih menunggu, Stefani, Bremana, ini pakaian adat apa yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya penjagaan cukup ketat, dan tamu undangan baik awak media maupun menteri ini harus diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan terlebih dahulu, mengingat memang pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia. Namun beberapa upacara urutan ini akan saya beritahukan kepada pemirsa di rumah adalah kirap bendera pusaka dari Monumen Nasional ke halaman Istana Merdeka jam 8.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada pertunjukan kesenian juga dari Istana Merdeka. Kemudian inti acara adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar tepat pada 10.00 waktu Indonesia Barat. Stefani, Bremana. Ya, terima kasih Mega Latu melaporkan langsung dari Istana Merdeka. Bajunya bagus banget ya, Stefani, ya. Iya nih, Mega cocok banget sepertinya ya dengan baju adat dari daerah Simalungun tadi ya disebutkan. Betul. Dan bukan hanya Mega, tadi kita lihat masyarakat umum yang sedang mengantri untuk mengikuti upacara pagi hari ini pun juga menggunakan pakaian adat ya, meriah sekali. Ya, kita tuh cuma bisa mendoakan supaya nggak gerah aja karena di luar. Betul nggak keringetan gitu ya. Betul. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Kang Asep, melanjutkan tadi Kang cerita detik-detik proklamasi. Seperti apa Kang kelanjutannya? Ya, jadi memang proklamasi itu kolaborasi antara pemuda dan golongan tua gitu ya. Para pemuda yang usianya belasan 20-an tahun, nah kemudian dengan Bung Karno yang usianya udah 40 tahun. Seusia saya lah waktu itu Bung Karno. Ya. Nah, yang menarik dari proklamasi disiapkan ya, dibahas itu dini hari. Ya, dan itu proses sampai dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi, dan jam 3 itu kemudian mereka sahur.
ya. Mereka sahur dengan nasi goreng, sarden, telur dan roti ya. Jadi itu kan karena rumah laksamana, seorang laksamana muda ya, dan dia bintang 2. Kemudian yang memasaknya itu adalah kepala rumah tangganya gitu ya. Nah, jadi jam 4 mereka pada pulang. Kenapa proklamasi jam 10? Karena mereka belum pada tidur. Jadi mereka minta waktu dulu untuk pada tidur dulu gitu. Jam 10 aja ya, nanti di rumah saya kita akan bacakan proklamasinya katanya. Nah, tapi setengah 9 Bung Karno itu kan tidak puasa ya, karena sedang sakit, beliau demam. Ya, kalau dulu disebutnya penyakit malaria ya. Gitu. Jadi penyakit karena iklim tropis gitu. Dan Bung Karno ini kena malaria dan beliau habis minum obat demam gitu ya. Jadi pada saat membacakan proklamasi kondisi Bung Karno sedang sakit gitu. Dan kenapa juga jam 10 gitu ya? Karena memang ya itu tadi, Bung Hatta orang yang tidak pernah terlambat dalam hidupnya ya. Bung Hatta ini orang yang sangat tepat waktu. Perjalanan dari rumahnya kurang lebih 5 menit ya ke Tugu itu. Jadi beliau berangkat sekitar jam 10 kurang 10 menit ya. Gitu. Dan sampai sana itu memang last minute. Dr. Muwardi ya itu asistennya Bung Karno itu maksa, Bung udah sekarang aja bacakan proklamasi, nggak usah nunggu Bung Hatta katanya. Kalau Bung mau bacakan proklamasi silakan, saya tetap akan menunggu Bung Hatta. Jadi Dr. Muwardi suruh bacain gitu. Gak ada yang berani kan, ya udah kita tunggu. Emang Bung Hatta tiba-tiba datang kan jam 10 kurang 2-3 menit lah gitu. Jadi memang udah last minute, semua orang udah gemuruh di luar nunggu. Dan yang menarik, suara proklamasi Bung Karno itu bukan saat tahun 45. Tapi itu 6 tahun kemudian itu direkam ulang. Tadinya nggak ada rekaman kita. Tahu nih kita. Foto itu pun foto terakhir. Kita nggak ada video, ya hanya foto, dan itu pun foto terakhir. Makanya nggak ada foto setelah itu. Ya boro-boro ada foto ya semuanya dan aja. film kan gitu. Dan itu cuma 1 roll. Jadi cuma 1 roll itu beberapa. Saya punya sekitar 17-18 foto ya sebelumnya, dan itu pembacaan itu terakhir. Jadi nggak ada rekaman suara proklamasi. Nah, rekaman itu dilakukan atas inisiatifnya Yusuf Pronodipuro. Beliau ini pendiri Radio Republik Indonesia di studio RRI. Kan logikanya kalau proklamasi dibacakan gemuruh dong masyarakat, betul. Suara ya ramai gitu, ada suara-suara. Ini kan hening ya. Nah, ini itu di studio. Gitu. Artinya Seperti waktu itu. pembacaan teks proklamasi jam 10 itu yang kemudian sampai sekarang dijadikan waktu dimulainya upacara. Betul, ya, upacara peringatan ya. detik-detik proklamasi. Coba kalau proklamasi jam 7 kita jam 7 nah, kan. saya baru mau ngomongin nih, Sampai kalau jam upacara 3, jam 7 jam kita 2. berarti mulai program jam berapa ya? Jam 4 subuh Semakin kan. pagi ya. Nah, sama dulu juga kan, makanya nggak pada tidur. Jadi orang-orang ini, terutama yang nanti kita proklamasi, nggak ada penentuan. Jadi siapa nanti bagian apa gitu, nggak ada. Itu tuh cuma dari mulai persiapan, pembacaan proklamasi gitu ya, sama sambutan, cuma 3 acara. Nggak ada nyalain meriam, nggak ada gitu ya. Jadi zaman dulu, dan pengibaran bendera juga cuma dilakukan hanya oleh dua orang ya. Si SK Trimurti yang megang bendera, yang ngerek ya Latif. Nah, lagu Indonesia Raya memang dinyanyikan di sana dan tidak ada marching band ya, hanya suaranya saja gitu. Nah, artinya sejak kapan kemudian upacaranya berubah menjadi upacara yang seperti yang kita lihat saat ini? Terutama memang sejak tahun 60-an. Jadi di tahun awal 60-an Bung Karno menginisiasi berbagai kegiatan, salah satunya ada Paskibraka, itu udah mulai ya. Dan paling kerennya ya pada saat zaman Orde Baru sebenarnya. Jadi di zaman Orde Baru lah kita kemudian tercipta upacara seperti hari ini. Dan di zaman Pak Jokowi sebenarnya tercipta dengan nuansa kemerdekaan yang meriah ya, yang memunculkan gagasan tentang keberagaman Indonesia. Kenapa? Karena proklamasi dihadirkan ya, diwujudkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia. Makanya kan Bung Karno berpidato, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan. Nah, ini kan bukan pembentukan ya. Pembentukannya dicoret loh di naskah. Pemindahan. Jadi pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Maka di situ yang merdeka adalah bangsanya yang lebih dulu. Negaranya kapan? Negaranya itu baru merdeka keesokan harinya. Karena di tanggal 18 Agustus, keesokan harinya, konstitusi kita disahkan, Undang-Undang Dasar 45. Pancasila di dalamnya termasuk. Dan yang paling urgent adalah Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden.
Itu di tanggal 18 Agustus. Jadi bangsanya merdeka lebih dulu, negaranya baru sehari kemudian. Gitu. Itu makanya di naskah proklamasi bukan atas nama bangsa Indonesia Presiden RI Soekarno, Bukan. Wakil Presiden Soekarno-Hatta, karena Bukan, belum ada. Mereka belum jadi siapa-siapa waktu itu kan. Hanya ketua PPKI, panitia persiapan Bung Karno ya. Kemerdekaan. Dan Bung Hatta wakilnya. Jadi sebenarnya yang mendeklarasikan ya ketua panitia persiapan kemerdekaan itu yang menyusun. Nah, Gitu. kalau tadi disebutkan kan belum ada presiden dan wakil presiden. Selain karena posisinya sebagai ketua PPKI, apa sih kemudian yang membuat Bung Karno ini yang dipilih nih untuk membacakan teks proklamasi? Bung Karno ini kan seorang orator, seorang pemikir. Jadi sejak tahun 30-an beliau sudah dikenal. Jadi ibaratnya usia beliau 30, ya, usia beliau 20 aja beliau sudah bikin partai. Ya. Jadi usia 26 beliau bikin PNI, Partai Nasional Indonesia. Usia 26 Bung Karno udah nggak ikut Kongres Pemuda. Ya, usia 26 itu kan berarti beliau beliau kan 1901 ya. Berarti tahun 1927 beliau usianya 26. Nah, 1928 usia beliau 27 tahun. Beliau nggak ikut kongres karena beliau udah senior. Beliau inilah yang justru mementoring orang-orang yang bikin kongres. Nah, yang bikin kongres usianya berapa? Belasan tahun. 17, 18, 19, 20-an. Jadi bayangin tuh, yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda itu pelajar, anggota pramuka, kemudian usianya belasan tahun dan mereka anak kos-kosan. Dan yang paling keren mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda di dalam kos-kosannya. Nah, dari Sumpah Pemuda ini 17 tahun kemudian lahirlah bangsa Indonesia. Nah, jadi yang menarik adalah dulu bangsa Indonesia tuh nggak ada loh, ya. Yang ada bangsa Minang, bangsa Aceh, bangsa Batak, ya, bangsa Sunda, bangsa Jawa. Bangsa Indonesia itu imajinasi, visi yang ada di kepala setiap anak bangsa. Makanya untuk bisa memahami itu, kita mesti paham sejarah dan budaya, ya kan? Jadi kalau nanti ada anak lahir, bayi, kemudian tidak diajarkan sejarah, ya dia nggak akan paham tentang visi Indonesia dong. Ya, karena Indonesia itu hanya ada di alam bawah sadar kita, gitu, seperti itu. Oke, jadi bangsa Indonesia itu juga adalah sebenarnya kayak istilahnya bentukan ide dari para pemuda ini. Para pemuda 1928 itu kan, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia, putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Nah, tadinya kan bangsa Aceh, bangsa Jawa itu. Betul. Itu mereka melebur menjadi satu. Nah, kemudian yang terakhir menjunjung bahasa persatuan, bukan bahasa yang satu loh, bukan. Karena kalau di bahasa yang satu nanti harus wajib bahasa Indonesia, tapi menjunjung. Nah, artinya bahasa daerah tetap harus dikuasai gitu, harus dipelajari gitu. Itu anak muda zaman dulu udah keren loh cara berpikirnya. Anak belasan tahun kos-kosan ngedeklarasi Sumpah Pemuda di dalam kos-kosannya. Luar biasa. Di kos-kosan mereka deklarasi. Sekarang anak umur belasan tahun di kos-kosan, ya. Ngapain? TikTokan. Jadi memang pemuda-pemuda kita zaman dulu tuh bisa menjadi contoh yang sangat baik dan juga bisa diikuti sama pemuda sekarang ya. Betul. Kang, ya, karena memang dengan visi yang sangat luar biasa dan sangat visioner lah tadi yang Kang bilang. Tapi untuk soal bahasa tadi kan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu kan memang kalau bahasa Indonesia kan berasal dari berbagai macam serapan gitu ya. Betul. Ada yang dari Melayu, ada bahasa Arab juga. Nah, waktu itu kemudian bagaimana bisa kita punya bahasa Indonesia, standarnya seperti apa? Kemudian bagaimana punya KBBI itu kita mulai sejak kapan sih? Oke. Jadi bahasa yang dulu menjadi lingua franca adalah bahasa Melayu, yaitu yang menjadi bahasa pengantar daripada komunikasi antara orang asing, penjajah gitu ya, dengan bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Memang dari sejak awal lingua franca, tetapi Indonesia menciptakan bahasanya sendiri sejak tahun 1928 itu. Jadi anak-anak muda lah yang kemudian punya inisiasi untuk membuat satu bahasa sendiri. Nah, bahasa Indonesia sendiri diambil dari bahasa berbagai bangsa, termasuk bangsa asing. Makanya kalau lu gue itu bahasa Tionghoa. Ya. Ane ente itu bahasa Arab. Nah, bahasa untuk menyatakan saya, Anda, aku, dan kamu, ya nggak ada kan. Artinya orang Betawi itu menggunakan bahasa Cina dan bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, pengantin laki-laki orang Betawi itu Arab.
ya dari ujung rambut Ya. sampai ujung kaki. Yang cewek Cina. Cina, yang Baik. perempuan Cina gitu. Dan disinilah keberagaman Indonesia Oke, itu oke. menarik. Gitu. Itulah disatukan kemudian dengan atas nama Indonesia dengan campuran berbagai macam budaya Betul baik dari sekali. baju, bahasa dan yang lain-lainnya ya. Betul. Dan kita akan kembali jeda sejenak terlebih dahulu. Special event HUT ke-77 Republik Indonesia akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.